Ya, yang pertama, selamat Hari Pancasila 2024. Pancasila sebagai pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas. Harapan saya itu ke depan, melihat situasi dan kondisi Kota Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya, saya melihat ini marak terjadi tindak pidana kejahatan seperti pencurian, pembegalan, tawuran, terus debt collector atau matelang di jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa indikasi itu ternyata pelaku-pelaku kejahatan ini mengarah kepada penggunaan narkotika jenis apa? Jenis G. Jenis G itu pil-pil koplo lah orang nyebut, atau sejenis eksimer, terus apa sejenis tramadol itu yang peruntukan dan penggunaannya tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, ini harus menjadi perhatian serius, ini harus menjadi perhatian banyak pihak, baik pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini PJ Wali Kota Bekasi, maupun pihak kepolisian Resort Kota Bekasi, Metro Kota Bekasi, dalam hal ini Kapolres Kota Bekasi. Nah, maraknya peredaran atau penyalahgunaan penggunaan obat ini sangatlah berbahaya. Kita sepakat bahwasanya Indonesia Emas 2024 ini adalah tugas kita bersama. Kita rajut secara bersama-sama. Nah, makanya saya meminta kepada semua pihak, baik stakeholder, rekan-rekan Insafers, pemerintah, unsur Muspida, kepolisian dan lain sebagainya, ayo bersama-sama. Kota Bekasi ini sudah urgent, bisa dikatakan darurat. Harus sepakat bahwasanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini, sejenis obat-obatan ini sangatlah darurat. Kita sama-sama, kita inventarisir, ada titik-titik penjualan-penjualan, misalkan berkedok kosmetik atau toko apotik yang menjual obat-obatan ini dan pembelinya juga tidak menggunakan resep, tolong ditindak. Dinas Kesehatan sebagai salah satu institusi pengawasan juga harus proaktif. Seperti itu, karena biar bagaimanapun adik-adik kita, generasi ke depan adalah generasi yang membentuk Indonesia Emas 2024, yang membentuk dan membawa Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Aksi nyata dari LMP sendiri untuk menyikapi hal tersebut seperti apa? Yang pertama, kita dari jajaran pengurus, terus kemudian pengurus MAC, terus kemudian anggota, nah terutama keluarga daripada anggota MAC ini, keluarga daripada anggota Laskar Merah Putih itu membantu minimal keluarganya tidak terlibat hal-hal tersebut. Saya sudah sering diskusi dan menyatakan sikap jangan sampai gitu kan, apalagi penggunaan narkoba jenis sabu, heroin dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu juga saya minta kepada teman-teman di wilayah itu agar menginventarisir ada berapa warung-warung yang diduga menjual obatan jenis-jenis obatan ini. Nah, contoh salah satunya, saya coba diskusi sama teman-teman pengurus, ada di wilayah contoh Medan Satria. Di wilayah Medan Satria itu kurang lebih ada 12 warung yang berkedok apotik itu menjual obat-obat itu. Rekan pengurus kita curiga itu ketika dia nongkrong, kok ini anak-anak kecil masuk ke warung kosmetik itu beli apa? Nah, tapi nggak ada yang dibawa plastikan atau apa. Mungkin dia agak kecil ya, sejenis kayak di plastik obat itu, di klep-klep gitu kan. Nah, dia pantau tuh, ternyata memang banyak. Dan itu satu kecamatan itu yang diketahui ya, yang sudah diketahui itu 12 kecamatan Medan Satria. Saya juga nggak mau kemudian dibilang hoax, artinya ini menjadi perhatian serius gitu. Pelaku pembegalan ketika dicek sama kepolisian dan itu memang mayoritas menggunakan obat-obat itu, makanya dia berani gitu pegang sajam, membacok orang dan sebagainya, termasuk pembegalan itu, pelaku tawuran, pelaku pembegalan. Nah, ini menjadi keresahan kita bersama. Kita ingin Kota Bekasi khususnya aman, nyaman. Nah, lain kali nanti saya coba komunikasi, saya sudah komunikasi ya, tapi saya intensikan kepada petinggi kepolisian Kota Bekasi,
terus kemudian kepada Dandim dan Dinas Kesehatan, ayo sama-sama titik-titik mana saja yang sudah terinventarisir, yang memang sudah diduga kuat melakukan penjualan obat-obat terlarang ini tanpa adanya resep dokter, kita sidak, tutup gitu, agar generasi ke depan menjadi generasi emas menuju Indonesia Emas 2024. 2045, sorry. Terima kasih. Bang, tadi yang sampaikan udah jadi darurat ya. Iya. Bahaya golongan obat golongan G, dikategorikan golongan G. Nah, apakah fundamental dasar Pancasila ini udah terdegradasi dengan obat-obatan seperti itu, Bang? Ya, kita nggak anak-anak remaja. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, baik pembukaan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila itu menuju pada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana kemudian kehidupan bangsa kita bisa cerdas? Kalau salah satu indikatornya penggunaan obat-obat itu, seperti itu. Nah, makanya saya mengangkat isu strategisnya apa terkait dengan Hari Pancasila ini. Nah, karena memang kondisi Bekasi ini kalau kita pantau misalkan salah satu beberapa Instagram ya kayak Bekasi Terkini, Bekasi 24 jam, Info Bekasi, Radar Bekasi dan lain sebagainya. Kok hampir setiap hari ini ada pencurian, pembegalan, tawuran, itu yang masuk ke jejak digital ya, CCTV ataupun ada yang rekam. Nah, bagaimana yang nggak ada CCTV, rumah-rumah itu ada pencurian? Ini kan kita tuh ada teman saya yang biasanya kerja shift 2 atau pulang shift 2, kerja shift 3 itu kok dia gersang, ngeri di jalan tuh, ngeliat tinggal kalau ada yang rame-rame dia agak ngeri gitu kan, takut ada tindak pidana kejahatan itu. Ayo kita sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusivitas Kota Bekasi. Dan itu salah satu indikatornya harus menjadi musuh bersama penggunaan obat itu. Closing statementnya, Bang, untuk aparat atau pihak terkait yaitu kepolisian, dinas kesehatan, BPOM dan mungkin elemen masyarakat. Yang dari Pancasila ini. closing statementnya ya saya tidak menjustifikasi, saya mengapresiasi kinerja kepolisian Republik Indonesia, khususnya Resort Metro Kapolres Metro Bekasi beserta jajaran, terus kemudian Dandim 0507 Kota Bekasi beserta jajaran dan aparatur pemerintah. Ya kan, tolong dimasifkan lagi. Ini sudah menjadi darurat. Penggunaan obat-obat jenis G, penggunaannya ini tanpa adanya resep. Terutama Dinas Kesehatan. Saya coba sedikit moratorium nih kepada Dinas Kesehatan nih. Dimasifkan lagi pengawasannya berkaitan dengan izin dan pengawasan penggunaannya. Terima kasih, cukup. Bang, satu lagi Bang, seperti diketahui pengguna obat-obatan ini kan di usia dini ya Bang ya? Iya. Ya, ada nggak sih dari LMP untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah? Nah, itu udah menjadi rencana kita. Rencana kita tuh ada 3 metode sosialisasi. 1 spanduknisasi, 2 stikerisasi, dan yang ketiga itu seminar ke sekolah-sekolah. Ya karena memang terbatas dan punya keterbatasan ya, rencana kita 1 kecamatan 1 sehingga 12 sekolah. Itu dikhususkan ke SMK. Flow map konsepnya udah kita buat. Nanti kita coba kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk sebagai sponsorship kegiatan tersebut gitu. Spanduk kita pasang di 1 kelurahan 5 spanduk yang berisi hotline nomor call center kepolisian baik Mabes Polri maupun Kota Bekasi. Terus stikernya kita pasang di tingkat rumah-rumah RT. Itu nanti kita kerjasama sama kelurahan pada saat rapat mingguan didistribusikan. Terus kemudian di bengkel dan warung-warung tempat nongkrong itu kita pasang. Rencana kapan Bang? Sosialisasi. Rencana saya mulai pemasangan itu di bulan Juni. Bulan Juni ini. Nah, tapi kalau seminarnya Juli akhir mungkin sampai Juli atau sampai Agustus karena lama nih 12 sekolah. Berarti Ada konsepnya. Bener nih abang yang tanya nih, nyambung nih. Ada persis konsep udah jadi. Berarti nanti SMP dan SMA ya? Apa SMA Tingkatnya di SMK aja. SMK. Seminar SMK. sosial. Kita libatkan nanti ada organisasi namanya Porhipti. Ya, dia hipnosis terapi gitulah. Pokoknya sejenis, dia alumni psikologi yang terakreditasi, tersertifikasi. Nah, nanti kita minta salah satu narsum, terus dari pihak kepolisian, dari Dandim dan dari pemerintah. Nah, kalau kita LMP ini hanya sebagai fasilitator aja. Iya. Berarti untuk sosialisasi ini sama saja tanggung jawab dari pihak pendidik ya Bang ya? Iya, semua pihak lah. Semua pihak ya. Kalau kita hakimi atau justifikasi pendidikan gak enak juga karena memang
orang tua juga menjadi tanggung jawab orang tua juga, lingkungan juga. Nah termasuk kita nih orang-orang yang pemerhati Bekasi lebih baik lagi. Seperti itu. Ada lagi? Cukup.